Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslimah, kembali lagi bersama kami Muslimah Maluku Center dalam program Milenial Maluku. Seperti biasa, pada kesempatan ini kami akan membahas terkait kasus yang lagi viral di tengah-tengah masyarakat. Dan pada kesempatan ini kasus yang akan kami bahas adalah tentang sepasang kekasih yang telah berpacaran selama 10 tahun dan kemudian perempuannya itu hamil sebanyak 7 kali dan kemudian melakukan aborsi sebanyak 7 kali pula. Nauzubillahi min dzalik. Nah, terkait dengan kasus tersebut, di samping saya sudah ada Ummu Zengki sebagai narasumber kita pada kesempatan ini. Nah, terkait dengan kasus tersebut, bagaimana pandangan Islam tentang hal tersebut dan bagaimana solusinya dalam Islam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sobat muslimah, lagi-lagi hari ini kita itu dicengangkan ya dengan pemberitaan yang lumayan bikin hati itu miris sekali gitu kan ya. Kasus yang dilakukan oleh NM di Makassar 7 kali aborsi itu adalah sebuah hal yang sebenarnya kalau di Indonesia ya, kita lihat untuk kasus aborsi itu sebagaimana fenomena gunung es. Jadi dilihat di atas itu kecil, tapi sebenarnya kasusnya tuh banyak, walaupun misalnya di media itu kayak kelihatannya adem ayem gitu ya, tidak terangkat isunya. Nanti kalau ada viral barulah kemudian masyarakat itu pada pada kaget dengan kejadian seperti ini ya. Ini naudzubillah min dzalik. Nah, pasti di benak kita itu bertanya-tanya, kenapa ya semakin hari semakin menjadi-jadi begitu ya, dekadensi moral yang kemudian terjadi di kalangan anak-anak muda hari ini, kalangan kaum muslimin. Naudzubillah, padahal kita ini di mayoritas mayoritas masyarakat yang beragama muslim seperti itu. Jadi kalau dilihat apa penyebabnya, sebenarnya ini banyak faktor ya, dari individu bisa, kemudian dari dilihat faktor dari masyarakat dan juga dari regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, kita lihat misalnya hari ini ketika kita menonton di medsos gitu kan ya, di platform media sosial itu kan banyak konten-konten yang berkeliaran, dan konten-konten itu sangat membangkitkan gengsi ya, dan itu bisa dikonsumsi oleh anak-anak muda seperti itu. Itu salah satunya juga. Dan kemudian harusnya ada regulasi yang baik gitu ya dari negara, bagaimana bisa menyaring konten-konten seperti itu, tapi ternyata kan tidak. Selama ini kita bisa mengaksesnya begitu dengan sekali klik misalnya dengan mudah. Sehingga inilah yang kemudian membangkitkan gengsi di kalangan muda-mudi, ditambah dengan pergaulan bebas di tengah-tengah masyarakat kita. Misalnya orang itu berikhtilat tanpa merasa bersalah ya. Ikhtilat itu campur baur antara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian berkhalwat berdua-duaan gitu kan ya, yang oleh Rasul dikatakan yang ketiganya itu ada syaitan ya. Dan perempuan-perempuannya itu juga masih banyak yang keluar rumah itu tidak menggunakan kerudung dan jilbab gitu. Sehingga itu sebenarnya juga bisa memantik syahwat dari para pria gitu. Jadi banyak faktor. Nah, sebenarnya kita lihat sebenarnya hulunya itu di mana, kenapa bisa terjadi seperti ini. Nah, jadi ternyata di Indonesia itu menerapkan satu sistem ya, yaitu namanya sistem demokrasi, yang di dalamnya juga tidak bisa kita pungkiri ada salah satu kebebasan yang disebutkan kebebasan berekspresi gitu kan ya. Nah, ini dijamin gitu oleh negara bahwa setiap orang tuh berhak untuk mengekspresikan gitu ya apa yang mereka inginkan seperti itu. Jadi tidak ada hukum yang kemudian mengikat berkaitan dengan misalnya ada sepasang muda-mudi yang suka sama suka gitu kan ya, tidak ada hukuman itu. Kemarin kita lihat di undang-undang TPKS juga tidak menyinggung hal itu ya, paling yang ada unsur paksaan dan seterusnya gitu. Sehingga ini bisa menjadi faktor-faktor yang kemudian bisa menjadi hal yang paling utama, yaitu penerapan sistem demokrasi yang sekuler seperti ini. Tidak ada kemudian sanksi yang tegas seperti itu sehingga menimbulkan efek jerah di tengah-tengah masyarakat. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana Islam memandang hal ini ya, tentu
Zina itu adalah sebuah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila." Janganlah engkau mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan gitu kan ya. Jadi mendekatinya saja nggak boleh, khalwat, berzina, pacaran, kemudian ikhtilat itu nggak boleh, apalagi berzinanya gitu ya. Hukumannya bagaimana untuk orang berzina? Jelas dalam Quran surah An-Nur ayat 2 ya. Untuk laki-laki yang berzina kemudian perempuan berzina maka diderah. Ya, mereka itu dijilid sebanyak mi'ata jildah, sebanyak 100 kali derah ya. Lalu bagaimana juga dengan yang sudah menikah? Ya, itu bagi yang belum menikah. Sudah menikah di zaman Rasulullah SAW itu dicontohkan bahwasanya ada seorang perempuan dari suku Al-Ghamidiyah itu dia melakukan perzinahan dan dia sudah menikah, dia hamil. Rasulullah SAW kemudian menyuruh dia untuk melahirkan anaknya, menyapinya sampai 2 tahun. Setelah itu Rasulullah SAW kemudian menerapkan hukum had atasnya atau rajam ya, seperti itu. Jadi hukumannya itu tegas sekali bagi pelaku zina gitu, sehingga menimbulkan efek jerah bagi masyarakat. Nah kemudian bagaimana dengan aborsi gitu ya? Ini kan adalah sebuah hal yang mencengangkan sekali di tengah-tengah kaum muslimin hari ini dengan mudahnya gitu kan ya melakukan aborsi seperti itu. Dalam Islam jelas hukumannya ada. Jadi ada perbedaan pendapat gitu ya. Ada yang sebelum 40 hari, yang kalau di hadis itu kita bisa lihat 40 hari itu sudah ditiupkan ruh. Jadi sebelum 40 hari ada yang mengatakan boleh, tapi dengan alasan yang dibenarkan oleh syariah, misalnya untuk alasan kesehatan itu kan ya. Tapi jangan dengan alasan ekonomi, misalnya nggak mampu untuk membiayai, atau misalnya tidak ada ayah untuk bisa menanggung beban hidup, nggak bisa seperti itu. Karena dalam Quran surah Al-Isra ayat 31 Allah Subhanahu wa taala mengatakan berfirman bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan ya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Sesungguhnya aku akan memberikan rezeki kepadamu dan juga kepada dia dan juga kepadamu. Jadi itu jaminan Allah gitu kan ya. Jadi jangan takut untuk seorang perempuan misalnya dia melahirkan lalu dia membesarkan, itu insya Allah ada Allah yang akan memberikan rezeki. Jadi tidak boleh ada faktor ekonomi di situ gitu kan ya. Lalu kemudian bagaimana kalau misalnya diaborsi setelah 40 hari ya. Setelah 40 hari itu banyak ulama yang kemudian mengharamkan karena telah ada ruh di situ dan Allah telah menentukan dia berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan seperti itu. Jadi itu diharamkan di dalam Islam. Dan bagaimana hukumannya? Di zaman Rasul ada 2 orang perempuan ya dari suku Huzail itu, mereka kemudian ada salah satunya itu yang menggugurkan kandungan dari perempuan itu. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya hukumannya itu adalah dengan diat, membayar diat, yaitu membebaskan budak yang perempuan maupun budak laki-laki. Jadi kalau misalnya 7 kali aborsi di masa setelah 40 hari ya, berarti harus 7 budak yang harus dibebaskan, ditambah dengan misalnya dia berzina gitu kan ya, dan dia belum menikah, maka harus didera sebanyak 100 kali dera atau 100 kali cambukan. Jadi luar biasa hukumannya itu, sangat memberikan efek jerah gitu, sehingga masyarakat itu takut untuk melakukan hal-hal yang maksiat seperti ini. Jadi Islam itu tegas sekali gitu ya. Dan sebagaimana kita sebagai seorang muslim ya harus kembali kepada Islam itu gitu kan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 65 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum. Sesungguhnya ya demi Rabbmu, demi nama Tuhan gitu, demi Allah, demi Rabbmu, mereka itu tidak beriman sehingga mereka itu menjadikan Muhammad sebagai hakim dalam memutus perkara terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Jadi Islam itu tegas sekali. Ayo kita kembali kepada Islam, kita menerapkan syariat Islam sehingga hal-hal yang seperti ini nanti ya tidak akan seperti ini, tidak begitu marak seperti sekarang ini, dan tentu saja akan meminimalisir angkanya. Saya kira demikian, yang benar semata-mata datang dari Allah, yang salah tidak saya sedang bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jadi begitulah sobat muslimah sekalian. Tadi sudah jelaskan sangat detail sekali sama narasumber kita tentang penyebab hal itu bisa terus terjadi, kemudian pandangan Islam terkait dengan kasus aborsi ini seperti apa, dan kemudian solusinya dalam Islam. Masya Allah, semoga video ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.